Itu balaghatul mutakallim. Nah, sekarang nih kalau mutakallimnya dia itu mampu memiliki kemampuan menyampaikan kalam sesuai dengan muqtadul hal. Jadi kan kalamnya tuh. Nah, ini mah siapanya? Mutakallimnya. Dengan kalam yang baligh dari gharad apapun, maka dia disebut mutakallim yang baligh. Jadi mutakallim yang baligh mah dilihat dari kemampuannya. Nah, kalau belum mampu berarti belum baligh. Sia. Sugan teh bisa alfiah cukup. Atuh alfiah mah masih di mana tuh, masih jauh. Ya. Makanya orang-orang kayak si Imad itu mereka kenapa nggak bisa memahami perkataan para ulama? Karena baru tahu nahwu sorof, udah sok-sokan baca buka kitab para sufi, udah sok-sokan buka kitabnya para ulama yang tinggi-tinggi begitu, makanya nggak paham. Makanya tatkala buka kitab mereka kesimpulannya sesat, kesimpulannya salah begitu. Padahal dia belum sampai, bukan kitabnya yang sesat. Nah, sekarang begini, ya ini terakhir bagian dari sini ya, dari muqaddimah. Wa yu'rafu tanafur bidzauq. Nanti tanafur, kan tadi tanafur ada dua tuh. Ada tanafurul kalimah dan tanafurul kalam. Bagaimana kita mengetahui ini tanafur atau tidak? Ya nggak ada jalan lain, jalannya dzauq. Nggak ada jalan lain ini mah itu. Ya, seperti apa kemarin kak, ya taka ka ayat taka ku kan gitu. Dan buat kita mah taka ka ayat taka ku sama tako ayat tako itu nggak beda buat kita, mah susah dua-duanya. Nah kalau dzauq arabiyah yang salimah itu bisa membedakan mana yang tanafur, mana yang tidak. Jadi itu mah nggak ada jalan. Jalannya apa? Dzauq. Mukhalafatul qiyas butuhnya kepada ilmu sorof tuh. Jadi dzauq harus punya. Ini kan apa? Kriteria baligh mutakallim. Kriteria mutakallim yang baligh. Mutakallim yang baligh ini harus tahu apa saja. Satu, dia harus punya dzauq. Karena dzauq ini dia berfungsi untuk mengidentifikasi mana kalam yang tanafur atau kalimah yang tanafur, mana yang tidak. Nah, maka tanafur diketahuinya oleh dzauq. Dua, dia harus tahu ilmu sorof. Supaya apa? Supaya dia tidak terjerumus kepada mukhalafatul qiyas. Wa dha'fit ta'lif wa ta'kidil lafzi bin nahwi. Lemah taklif dan takkid, lemah taklif, dha'fut taklif dan takkid lafzi itu bisa diidentifikasi dengan nahwu. Maka dia harus punya ilmu nahwu. Wal gharabatu bi kathratil ittila'i ala kalamil arab. Dan Gorobah ini kan nanti termasuk dari sesuatu yang tidak boleh ada pada fasahatul kalam, ya, tidak boleh memakai kalimat-kalimat yang gharib. Nah, gorobah ini diketahui dengan apa? Banyaknya meneliti atas perkataan orang Arab. Dan buat kita mah gorobah kabeh. Buat kita kalau tidak sering meneliti perkataan orang Arab, gorobah semua, gharib semua. Ini apa ya? Dikit-dikit buka kamus, dikit-dikit buka kamus tuh. Yang gharib buat kita belum tentu gharib buat para ulama. Iya kan? Nah makanya untuk mengatakan suatu kalimat ini gharib atau tidak, maka kita harus banyak meneliti perkataan orang Arab. Kita mah dikasih aja syair sedikit, pusing langsung, gorobah semua. Ya. Nah, apa tadi? Dha'fut ta'lif dan takkid lafzi wal ghorobah bi kathratil ittilai ala kalamil arab wa ta'kidul ma'nawiyyu bil bayan. Dan takkid maknawi itu tadi kan, jangan sampai kita memakai kinayah atau kita memakai isti'arah yang tidak nyambung. Nah, itu apa tadi? Takkid maknawi itu bisa dikenal dengan ilmu bayan. Kalau nggak tahu ilmu bayan, nggak bakalan tahu. Nanti semuanya aneh-aneh. Buat kita mah tangan panjang kok banyak sedekah, aneh kita mah. Wal ahwal wa muqtadiyatiha bil ma'ani. Ahwal dan muqtadonya dengan ilmu ma'ani.
Nah, maka kesimpulannya nanti kalau kita mau sampai baligh ya, sampai jadi balaghah, fawajaba ala talibil balaghah. Maka wajib atas orang yang mencari kebalaghohan. Coba nanti puncak ngaji ilmu balaghah itu apa? Puncaknya itu balaghah mutakalim. Itu puncaknya itu. Malakah kan yang ada di dalam dirinya sampai bisa mengeluarkan ibarat dengan muktadol hal plus fasohatul kalam, kan gitu kan yang dicari dari seseorang yang mencari ilmu balaghah itu tujuannya itu dia punya malakah itu. Apa yang harus diketahui? Ma'rifatul lughah, mengenal ilmu lughah, ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan dia harus salimud dzauk, dzauknya harus selamat. Kathirul ittila ala kalamil Arab, harus banyak membaca perkataan orang-orang Arab. 7 nih. Sampai kamu nanti sama apa? Muntah-muntah. Ya ini yang Mas Antren Mas Antren kerjanya main PS aja. Nggak bakalan sampai atuh. Ya. Nah, kalau kamu belum seperti ini, jangan sampai kamu itu mengatakan orang yang sudah sampai pada posisi ini sesat. Karena kamu yang sesat, hei iman. Gitu, nggak bakalan sampai. Lah kok baru tahu nahwu sorof aja udah belagunya itu udah kayak mujtahid, belagunya udah kayak mujaddid abad ini. Lah, si Iman dia bukan mujaddid, dia ngomongnya mujaddid, gak ngerti apa mujaddid itu. Ini baru balaghah. Ini belum sampai kepada ahkam hukum itu pada usul fikih. Baru apa ini? Baru balaghah. Apakah orang tatkala dia sudah mencapai pada derajat balaghah mutakallim, dia itu sudah mencapai derajat mujtahid? Belum, baru 1. Jauh, masih jauh tuh. Ya. Sok, jadi butuh berapa tahun kita ngaji kalau mau jadi mujtahid? Ya, dikasih 3 kali reinkarnasi. Kayaknya bakalan sanggup. Ya. Ya. Pusing. Nah, itu selesai muqaddimah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum. Oh, iya. Jadi ini pembukaan kan. Jadi kita tahu apa garis besarnya balaghah itu seperti itu, begitu. Nah, kita berarti di sini juga cukup. Dan langsung putus asa kan. Ustaz. Itu lucu salah tuh. Nah pun lagi orang macak-acakan, sorof nanya tepugu, begitu ya. Ilmu ma'ani mau dipelajari ini. Bayang lihat. Tahu salimah tengiran lebih lah. Harus banyak melihat kepada qaul orang Arab. Ya susah memang jadi ulama itu. Ya, sok siapa pendukung iman, ayo mengaku bisa iya. Mau ada, enggak bakalan sampai. Itu. Ya, jadi mujaddid. Balaga pisan. Aja doan, lain mujaddid. Ya oke, kita istirahat dulu saja ya. Wallahu a'lam bishawab.